Topik kita yang diberikan oleh panitia lah mungkin begitu adalah judulnya Nothing is Impossible gitu ya. Itu didasari dari perkataan Yesus dari Matius 17 ayat 20. Saya bacakan kepada kita. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Nah, konteksnya di sini nanti kita akan lihat beberapa saat kita akan lihat. Saudara-saudara sekalian bisa mengikuti karena saya sudah bagikan bahan ini. Dalam perjalanan iman Kristen atau dalam menghadapi dunia, ada dua ekstrim ya tentang perkataan ini, nothing is impossible. Dua ekstrimnya apa? Pertama mungkin ditampilkan di sana, sudah lihat, nampaknya? Ada ya? Oke. Ekstrim yang pertama adalah ada orang yang berpikir semua dapat terjadi asal diyakini bisa gitu. Apa aja. Lalu misalnya Danau Toba kering gitu ya. Asal yakin Danau Toba bisa kering, pasti bisa kering kira-kira gitu. Lalu saya yakin saya bisa ke bulan tanpa pesawat ulang-alik misalnya. Ya kan? Itu oke, agak sedikit mendengung ya. Ini ada pengajaran ini, contoh yang disampaikan dalam bukunya 4 Dimensi oleh Pak Yonggi Cho dulu. Dia bilang ini yang penting kita apa? Gambarin dulu lah gitu. Istilah dia itu adalah menggambarkan itu, mengandunglah dulu gitu. Mengandung itu gimana itu? Dia bilang gini, kalau kamu ingin, nah ini ada yang belum menikah di sini? Ada ya? Oke, menurut Pak Yonggi Cho dia bilang ini, kalau kamu mau menikah, gambarkan dulu gitu loh. Laki-laki macam apa yang kamu mau? Gambarkannya apa? Tingginya berapa? Putih atau hitam? Kerja kira-kira di mana yang kamu inginkan, direktur kah atau apalah itu. Gambarkan aja. Tingginya berapa? Mungkin kalau menurut ukuran saudara mungkin saya ini terlalu pendek misalnya, jangan. Lalu dinaikkanlah. Berarti 170 misalnya. Lalu kira-kira berat badannya berapa? Jadi digambarin semua. Sampai kalau bisa apa? Detail. Ini pendeta yang bilang ini ya, jangan, nggak usah kita ke sana. Jadi gambarin dulu. Nah itu yang disebut dengan dia buat likusan itulah dikandungi dulu gitu loh. Jadi di dalam kandungan sebelum lahir kira-kira gitu. Jadi harus digambarkan secara detail. Dan itu juga dia buat contoh dulu tentang dia meyakini tentang mobil apa yang kamu mau kira-kira gitu. Pernah dia membuat contoh, dia ingin mobil Volkswagen. Lalu Volkswagen itu warnanya merah, buatannya tahun sekian. Ini digambarin semua. Baru kemudian apa? Lalu kemudian apa ini? Saya yakin ini akan terjadi. Nah, pengalaman dia katanya betul itu ya. Tetapi mungkin pengalaman seseorang dia buat bisa menjadi pengalaman orang lain. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang ekstrim. Begitu ya. Karena saya berpikir kalau kamu gambarkan nanti laki-laki atau perempuan yang kamu nikahi seperti gambar yang saya buat tadi, kayaknya kemungkinan gak akan ada laki-laki kayak gitu. Gak akan ada perempuan juga kayak gitu persisnya. Jadi takutku nanti kamu jadi frustrasi. Akhirnya kamu bilang kayaknya memang Tuhan ini gak betul juga nih ini.
Ya menurut saya memang nggak bisa. Bagaimana kita meyakini sesuatu dan kata-kata ini sering di gereja juga terjadi. Apa? Kata-katamu tuh berkuasa, betul ya? Sering dengar? Lalu saya pernah praktekin, saya bilang, tolong kalau katamu itu berkuasa, bilang dulu saya babi. Saya bilang, kapan kira-kira saya jadi babi? Kalau katamu itu berkuasa, bilang, terus nggak apa-apa, saya nggak tersinggung, ku bilang. Sampai saya bisa babi, ku bilang. Kalau memang kata-katamu itu punya kuasa. Oke, saya tahu ada ada pengaruh kata-kata kita, betul ya? Ada, kalau saya bilang ada pengaruh, yes lah. Tapi kata-katamu itu tidak punya kuasa untuk mengubah saya menjadi seperti yang kamu inginkan. Gak mungkin itu. Lalu kamu bilang, Bapak tinggi. Ya sampai bagaimanapun kamu mau sampai beratus-ratus tahun kamu mau ngomongin saya tinggi, akan gak bakalan tinggi. Itu membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu, atau itu yang kita sebut dengan apa itu, barangkali ini ekstrim yang pertama. Tapi ekstrim yang kedua mungkin gak panjang-panjang lah ya, mungkin kalau mau tanya jawab bolehlah kita. Ekstrim yang kedua adalah yaitu apabila tidak masuk akal, jangan harap akan dapat terjadi. Nah itu yang kita sebut dengan abad-abad pencerahan muncul itu, yang kita sebut dengan enlightenment ya, rasionalisme, empirisme, materialisme. Itu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang tidak bisa diukur oleh akal kita ini ya nggak mungkin, kan gitu. Mana mungkin Yesus jalan di atas air? Nggak bisa itu. Menurut hukum Archimedes kan nggak mungkin itu. Nah jadi oleh karena itu tokoh-tokoh agama dulu akhirnya bilang apa? Berarti cerita dalam Alkitab itu apa? Dirasionaliskan, artinya itu apa? Karena tidak masuk akal, itu berarti apa? Dongeng. Nah itu kira-kira gitu kesimpulannya. Mirip seperti apa? Mirip seperti Samosir lah misalnya. Itu terjadi karena apa? Si Samosir yang menikah gitu ya, Samosir itu ya, yang menikah dengan apa? Yang tangkap ikan lalu ikannya jadi perempuan, lalu kemudian menikah, lalu punya anak, itu kan? Nah itu kan masuk akal nggak kira-kira? Ya nggak masuk akal lah. Lalu akhirnya kita bilang apa? Itu pasti dongeng. Jadi akhirnya pun Alkitab pun diukur dengan itu. Nggak mungkin lah laut apa namanya? Laut Merah bisa terbelah. Nggak mungkin. Kok bisa air kok bisa terbelah? Sungai Jordan kok bisa terbelah? Jadi karena apa? Nggak sesuai dengan hukum rasionalis, empirisme atau mungkin materi. Apa yang materialis itu kan apa yang tidak kelihatan ya nggak ada kan gitu. Jadi menurut mereka ya sama saja kematian kita ini tidak ada surga karena nggak bisa lihat. Nah, boleh kita bahas ini sampai panjang sekali ini pergulatannya. Tapi dua ekstrem ini adalah ini yang terjadi di dalam praktek dunia atau perkembangan iman. Dan lagi-lagi ini semua adalah yang mempraktekkan ini semua orang Kristen juga, menamakan dirinya Kristen. Nah itu dia. Jadi kalau di luar sana sih ya itu kita boleh bilang Allah itu. Tapi ini Kristen yang ngomong ini. Nah singkatnya adalah kalau begitu, mungkin pertanyaan kita lalu akhirnya gini, bagaimanakah orang percaya atau kita semua orang percaya, khususnya saudara-saudara sekalian sebagai Christian worker lah gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya menghidupi kata-kata Yesus ini? Kata Yesus ini kan bilang apa? Tidak ada yang mustahil. Itu disampaikan, ini kan kritik Yesusnya sebenarnya ini kepada murid-muridnya kan gitu. Dan ceritanya kalau kita lihat ceritanya ini, ayat yang diambil ini adalah latar belakangnya adalah ada seorang tidak dibilang seorang di sini perempuan atau laki-laki. Lalu dia membawa anaknya berpenyakit ayan. Lalu kemudian dia menyembah dan meminta, Tuhan sembuhkanlah anakku kan gitu.
Dan kemudian yang datang ini pun punya argumentasi. Sebenarnya sebelum aku datang kepadamu, aku sudah bawa kepada murid-muridmu. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Lalu kemudian laporan itu membuat Yesus apa? Agak menegur mereka dengan keras. Kok kamu ini kenapa? Kira-kira gitu. Sudah sekian lama, itu kira-kira gitu. Engkau bersama dengan aku, tapi kok kayak gitu aja kok kamu gak keselesaikan. Kayak di kantor gitu juga itu kan mungkin. Kita dimarah-marahi kan. Kapan udah kuajari kau kayak gini, ini gini. Tapi kok gak bisa-bisa kau. Itu kira-kira gitu bahasanya. Lalu Yesus mengatakan, kalau saja kamu punya iman. Nah itu dia. Nah, itu kan konteksnya. Kalau saja kamu punya iman, jangankan orang yang ayan ini sembuh, gunung sana pun bisa kau pindahkan. Bahkan imammu tidak perlu sebesar batu, sebesar biji sawi saja sudah cukup. Kira-kira gitu. Nah itu dia. Nah mari kita bilang, bagaimana kita menanggapi ini? Apakah ini mengajarkan seperti dua ekstrem ini? Kayaknya bukan. Oke, mari kita lihat. Nanti kita bisa diskusi ya kalau perlu ya. Saya pengen juga selalu pengen dengan saudara-saudara seperti ini sebenarnya lebih cocok diskusi aja ya kan, ngobrol gitu kan, daripada diajari. Pertama, mari kita lihat, mungkin nextnya ya. Yang saya pahami ya, ini yang saya pahami dan saya percaya itu ya, bahwa nothing is impossible itu harus diukur dari apa yang dinyatakan dalam firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu ada semua ukuran, ada enggak? Ada enggak ukuran? Ada? Pernah saya bilang sama mahasiswa, ini berapa beratnya Pak? Ada yang tahu? Kira-kira? Atau kira? 8. Ini berapa ukurannya? Berapa beratnya? Sekilo, itu beda ya kan? Lalu di sana apa? 1,5 kilo katanya di sana kan? Kayak gitu mahasiswa yang saya pimpin juga gitu. Macam 5 orang 5. Lalu yang benar yang mana? Oke, itu dia. Jadi kalau mau cari yang benar, ya harus pergi ke timbangannya dong. Betul kan? Lalu kemudian saya pernah bertaruh sama mahasiswa saya. Ini saya bilang ini kalau saya jatuhkan ini ke bawah atau ke atas? Yang benar. Bagaimana kalau saya yakin ini ke atas? Enggak, saya lepaskan, bukan lempar ya. Saya lepasin ke atas atau ke bawah? Lalu oke, boleh kita bertaruh? Kalau ini ke bawah, potong leher saya. Tapi kalau ini ke atas, ku potong lehermu semua. Gimana? Berani? Berani? Betul? Oke, tes. Ambil dulu pisau. Soalnya harus ada yang mati hari ini. Kan? Oke. Jadi kalau saudara sampai kita rela potong leher itu artinya apa? Yakin. Nah itu betul itu. Berarti keyakinanmu sangat tinggi. Itu dia. Coba tes ya. Mana pisaunya mana? Oke, di sini aja ya. Oke. Ke bawah. Kenapa ke bawah? Tapi saya yakin ke atas. Kan sudah ada hukumnya, betul nggak? Setiap benda yang dijatuhkan ada tarikan bumi, gravitasi, ya betul? Hukumnya sudah ada. 1 tambah 1 berapa? Itu sudah hukumnya, nggak bisa kamu bilang itu apa? 3, 4, nggak bisa, itu sudah. Bahwa 100 cm itu berapa? 1 meter itu pasti, itu ukuran. Jadi saudara berpikir juga iman itu juga punya ukuran. Nah itu jangan saudara mentang-mentang kamu punya keyakinan yang kuat lalu kamu pikir suka-sukamu mau ngomong. Iman itu punya ukuran. Nah itu dia. Sekarang ukurannya apa? Ukurannya adalah ini. Mungkin bisa pergi ke slide berikutnya. Jadi iman itu ada ukurannya. Iman yang benar itu tidak terletak pada sebesar apa keyakinanmu.
tetapi pada dasar objek iman itu. Oke, coba ini agak sukar di apa ini ya, dipikirin. Nah, objek iman kita di mana? Objek iman kita adalah jadi perkataan atau firman Tuhan, inilah objek iman kita. Ada 2 wahyu. Wahyu itu satu, wahyu khusus ya. Wahyu khusus itu ada 2. Satu firman Tuhan ini, lalu yang kedua Yesus. Yesus itu kan firman-Nya Allah, betul ya? Yang menjadi pribadi manusia, betul? Itu yang kita sebut dengan Allah menjadi manusia. Itu nyata enggak? Atau dongeng lagi nanti, ini lagi-lagi itu. Karena begini, Alkitab ini mungkin panjang lebar bisa nanti kita bicara. Iman itu tidak bisa lepas seringkali dari sejarah. Kalau Yesus tidak betul-betul datang ke dunia ini sebagai manusia seperti yang disebut di sini, berarti apa? Itu fakta atau tidak? Fakta atau tidak? Atau itu dongeng? Pernahkah betul-betul Yesus pernah ada di dunia ini? Pernah betul-betulkah dia pernah disiksa dan mati? Lahir dulu ya. Lahir lalu kemudian mati, lalu disalibkan, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Itu fakta atau bukan? Kalau itu fakta, itu yang kita sebut dengan objek dari iman kita. Semua yang tertulis di sini fakta atau tidak? Contohnya apa? Apakah tanah Israel itu adalah miliknya atau bukan? Siapa yang bilang? Itu dia, itu fakta dongeng. Bahwa aku yang akan memberikan tanah itu kepadamu, betul? Nah, orang kan berdebat. Lalu tidak akan ada, mungkin saya bicara ke situ nanti. Bisa enggak? Itu janji Tuhan atau tidak? Atau perkataan karena banyak sekarang ini, Pak Pendeta banyak ngomong kayak gini sekarang ini. Tadi malam Tuhan berbicara pada saya. Itu gawat itu. Mungkin saudara pernah dengar juga itu. Soalnya saya sudah sering mendengar katanya. Waktu saya duduk di dapur. Lalu Tuhan bilang pada saya. Pergi. Pergi kemana? Pergi ke kamar tamu. Kamar tamu katanya. Ya saya gak tahu juga lah. Tapi itu kan berbeda dengan ini. Tuhan langsung bilang kepada siapa? Janjinya pertama-tama adalah kepada Abraham. Aku akan memberikan kepadamu bangsa. Aku akan memberikan kepadamu tanah. Aku akan memberikan kepadamu berkat. Dan yang akan menjadi berkat itu adalah anakmu, Ishak, betul? Dongeng enggak? Lalu kita mulai perjalanan kan? Perjalanan akhirnya dibawalah mereka dari mana? Dari Mesir, terus sampai 40 tahun. Atau itu dongeng juga? Direbut Jeriko, betul? Itu tanah. Pernah mereka diusir dari situ? Ya betul. Tapi itu milik siapa? Saya ingin bilang gini aja lah, singkatnya. Mungkin agak marah juga saya ini. Ayo Indonesia gitu, ngomong saya sekarang kayak Bambang Nurseno juga kayak. Ayo Indonesia, kalau kamu memang mau ngusir Israel dari tanahnya, kirim aja TNI ke sana semua. Ayo. Bahkan saya jamin, betul, potong leher saya. Saya jamin seluruh dunia ini mau menghapuskan Israel dari tanahnya tidak akan jadi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini pro Israel ini ya. Bukan saya pro Israel, saya pro Tuhan. Pro kitab suci yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya itu karena ini tertulis dikatakan Tuhan. Ya saya tidak setuju orang Israel membunuh orang, saya nggak setuju memang. Entah dibunuh oleh Israel atau memang pura-pura atau ada karena sekarang ini drakor kan banyak itu. Drama katanya. Soalnya ini rame sekarang drakor ini.
Memang betul juga, betulkah itu dibunuh oleh Israel atau dijadikan tameng misalnya kira-kira gitu. Tapi saya yakin tanah itu tidak akan bisa diambil. Nah kenapa Bapak kok yakin kali? Jangan bilang saya ini pro apa? Zionis lah. Enggak, saya pro Tuhan. Firman-Nya. Itu sudah dibuktikan atau belum? Saudara yang mungkin di sini saya sudah 63 tahun ini, sementara lagi 64. Saya masih ingat perang tahun 73, itu yang saya ingat. Tahun 48 saya tidak tahu. Tapi 73 adalah perang terakhir. Saudara tahu berapa yang mengeroyoknya Israel saat itu? Mereka itu jumlahnya 6 juta saat itu. Ya kan? Tapi yang mengeroyok mereka berapa? Bukan hanya satu negara, bukan hanya dua negara. Saudara kalau belajar Palestina, ini ada yang bisa membayangkan peta Palestina? Itu yang Gaza sekarang itu, tanah Kanaan. Itu kan kalau kita bilang begini, ini petanya sebelah kiri itu kan laut apa? Laut Tengah ya. Lalu di atasnya apa? Negara siapa itu? Suriah, Lebanon. Lalu kita belok sedikit ke sini, Iran. Lalu belok tetangganya Irak. Lalu turun ke bawah Jordania. Lalu turun ke bawah, semualah di situ. Lalu di bawahnya lagi siapa? Di bawahnya Mesir kan itu. Lalu ke sebelahnya lagi ke sana itu si Gaddafi, Libya. Sebenarnya tinggal menggiring aja gitu loh. Digiring dari sana digiring, songon menangkap ikan, giring gini. Lalu larinya kemana? Ya ke laut. Tapi nyatanya justru dataran Golan direbut oleh Israel pada saat itu miliknya Mesir. Saya nggak tahu lah, perang 6 hari bisa merdeka. Tahun 48, lalu perang 67, tahun 73, sekarang ini lagi perang. Lalu saya bilang gini, lagi-lagi saya tidak bela Israel. Kenapa saya percaya? Objek iman yang benar adalah terletak bukan pada kebesarnya keyakinanmu. Seperti tadi tuh. Besar keyakinan saya, itu bukan iman. Karena objeknya gak betul. Jangan percaya kepada sesuatu yang tidak ada. Tapi percayalah kepada objek dari imanmu itu. Apa imanmu? Seperti yang saya katakan tadi, kepada siapa? Yesus. Yesus itu objek iman, betul. Dia bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui. Itu objek imannya. Fakta bahwa Yesus mati dan disalibkan, dia mengatakan apa? Melalui kematiannya lah kita bisa diselamatkan, betul? Dosamu dapat diampuni bukan asal kamu, saya sudah diampuni, bukan itu. Tapi dasar kamu dapat pengampunan itu adalah karena objek imanmu, yaitu kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah ini lagi-lagi nih ada Pak Pendeta lagi nih, saya singgung-singgung lah ini, bahwa Yesus katanya bukan juru selamat lagi. Pendeta besar pula ini kan, kalau saya kan pendeta kecil, kok Bapak pendeta kecil aja kok Bapak ini kok ngomongnya gede, enggak. Lagi-lagi saya percaya kenapa? Bukan saya karena dia besar, bukan. Peduli amat dia besar. Tapi yang besar adalah Tuhan saya. Yang benar adalah firman-Nya. Saya percaya ke sini. Kalau dibilang Bapak udah belajar, udah bertahun-tahun saya sudah belajar. Jadi kalau kita sebut di sini, jadi berarti, nah saudara lihat itu. Yesus pun bilang itu. Coba kalau kita lihat ayat itu kan Yesus bilang apa pada Matius tadi itu. Nah Yesus bilang apa kepadamu? Teguran Yesus pada murid-muridnya adalah sesungguhnya adalah di dalam ayat 16 itu. Tegurannya kepada mereka itu adalah kalau kita lihat ayat itu 16 dia bilang gini. Aku sudah membawa Iya betul. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah lihat itu ayat 17 jawaban Yesus apa? Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, itu dia. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Bawa Allah itu ke batu. Apa arti kata itu? Yesus sebenarnya bilang gini. Mereka seharusnya telah mendengar Yesus selama berapa lama? Jadi objeknya siapa? Mereka sudah ikut Yesus. Betul? Artinya apa? Sudah dengar firman. Sudah mendengar perkataan Yesus. Lalu mereka juga sudah mengenal Yesus, betul enggak? Oke. Ini ada yang sudah menikah di sini? Udah? Udah ya? Oke. Kalau saya tanya, ukuran sepatu ibu berapa? Agak ragu, telepon dulu sebentar itu. Aku agak melihat wajahnya dan jawabannya kayaknya meragukan ini. Betul kan? Warna baju kesayangannya apa? Ungu. Oke. Makan kesukaannya apa? Oke, nah saya ini, maksud saya teladannya gini. Bisakah kita tahu kehendak dan keinginan dari pasangan kita tanpa dia memberitahu? Bisa? Masa nggak bisa ah? Soalnya kalau laki-laki kalau gini aja udah tahu dia. Dari mana dia tahu? Sebenarnya Yesus mengatakan, kau sudah tahu apa yang kukatakan. Sudah tahu apa yang kukehendaki. Karena kita sudah lama bersama-sama. Masa tak tahu kau apa yang harus kau lakukan? Ukurannya apa? Ukurannya sekali lagi adalah perkataan Yesus dan kehendak Yesus. Betul? Yuk kita eksposisi Alkitabnya. Jadi jangan saudara suka-sukamu. Seolah-olah saya pengen gini, pokoknya saya mau ke Eropa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, besok berangkat. Ya nggak bisa, siapa yang ngomong? Bukan apa yang kita ngomong sukai, bukan itu namanya. Itu namanya apa? Itu sekali lagi kita bukan pada keyakinan kita, tetapi keyakinan kita kepada objeknya, kepada apa yang Tuhan kehendaki dan katakan. Berarti tugas kita adalah, nah itu dia. Kita tahu kehendak Tuhan, mengerti apa kata Tuhan, dan kalau Tuhan sudah bilang, nothing is impossible. Contohnya apa? Nah, itu tadi Laut Merah. Tuhan yang bilang, Musa, angkat. Siapa yang bilang? Itu bukan inisiatif Musa, itu bukan. Seberangi sungai Yordan. Caranya apa? Lihat itu, imannya itu, lihat itu. Kalau saya soalnya baru mengambil saat teduh itu juga. Kapankah sungai itu terbelah? Kapan? Ada yang hafal? Kapan? Kapan terbelahnya sungai itu? Sungai itu tidak terbelah pada saat mereka masih ada di pinggir, enggak. Tapi Tuhan sudah bilang apa? Yosua, seberangi sungai itu. Siapa yang bilang? Tuhan. Jadi Tuhan dulu yang menjadi dasarnya. Soalnya saya takut tuh nanti kalian pergi ke sungai sana. Lalu aku bilang dalam nama Yesus terbelah. Lalu siapa yang bilang? Aku takutnya nanti kalian praktekkan nanti entah ke sana. Atau ada air terjun gitu, berhenti gitu. Siapa yang ngomong? Ini kan diomongin Tuhan, kamu harus menyeberangi Yordan ini untuk masuk ke Jericho, kan gitu. Jadi dasarnya ketaatannya itu adalah, memang mustahil, mungkin enggak menurut logika? Enggak mungkin itu. Tapi karena Tuhan yang bilang, nah itu dia. Karena Tuhan yang bilang, maka nothing is impossible with God. Lalu akhirnya apa? Lalu air itu terbelah kapan? Saat
imam itu menginjakkan kakinya. Nah itu yang keberanian iman di situ. Kan kita biasanya nunggu-nunggu airnya dulu kan, belum kering Tuhan. Belum kering Tuhan, jadi Tuhan bilang apa? Injak. Karena aku udah bilang, injak. Ya tapi kan bagaimana nanti kalau saya terbawa arus gitu kan? Injak. Pas diinjak itu tindakan iman itu namanya percaya gitu loh. Pada saat tindakan iman kita kepada apa yang Tuhan katakan, walaupun tak mungkin menjadi mungkin. Itu. Betul kan? Pas diinjak langsung air itu berhenti dan kemudian mereka berjalan. Ayat itu bilang apa? Akhirnya mereka berjalan di tanah yang kering. Sampai seberang semuanya. Gitu kan? Jadi itu yang jadi objek imannya itu dulu. Nah, berarti sekali lagi, berarti tugas kita apa? Yang sering menjadi masalah orang Kristen sekarang adalah tidak tahu apa yang diimani. Karena iman muncul dari mana? Dari pendengaran kita dulu terhadap apa? Apa firman Tuhan, betul? Nah, berarti disitulah fungsi firman Tuhan ini. Jadi kalau ditanya gini, Tuhan, saya takutku gini, jangan cari suami apa? Ada juga Pak Pendeta, memang ini mungkin imannya kuat juga ya, bolehlah. Tuhan, siapa yang masuk ke gereja hari ini perempuan itulah yang menjadi istriku. Oke, silahkan ya kalau yang belum, kalau mau coba boleh juga. Tapi oke, tapi ini jangan, maksud saya kejadian loh ini. Lalu akhirnya betul, yang pertama datang perempuan itu ternyata yang pertama adalah itu yang disebut dengan giman, giginya panjang gini. Tapi Pak Pendeta ini konsekuen dia, ini betul ya, jangan sekalian nanti. Tapi nggak usah cari-cari ya, soalnya saya bilang nanti namanya dan di mana alamatnya kamu cari-cari nanti, jangan. Saya pokoknya adalah ini benar. Lalu tapi konsekuen dia, karena ini yang ditunjukkan Tuhan. Akhirnya dinikahi juga, ya. Ternyata giman itu. Setelah menikah berapa lama, akhirnya terjadi kecelakaan. Lalu giginya itu putus semua di depan, dan digantilah dengan gigi palsu. Ternyata cantik kali. Rupanya yang membuat dia tidak cantik itu ininya gini, tapi setelah begini cantik sekali. Nah, maksud saya saya tidak suka dengan seperti itu juga memang. Oke, tapi kalau kamu, nah saya tanya, jika kamu ini persoalan di apa? Oke, mungkin saya selip-selip sedikit. Ini persoalan di Inggris sekarang, termasuk sekarang di Korea juga begitu. Saya baru dari Korea juga. Oke, bukan pamer ya. Dia bilang sekarang perempuan di sana susah sekali untuk mendapat jodoh. Kenapa? Karena tidak ada lagi pemuda-pemudi banyak di gereja. Di sini masih lumayan. Kalau pergi ke gereja di Korea pun sekarang itu anak-anak muda sudah nggak ada lagi, jarang di gereja. Jadi perempuan-perempuan yang beriman, perempuan-perempuan yang beriman mau cari laki-laki susah. Nah, pertanyaan, apa kehendak Tuhan? Nah pertanyaan, apakah semua orang harus menikah menurut Alkitab? Enggak. Tidak menikah itu bukan apa? Bukan aib. Tapi saya tidak mengancam-ancam bahwa kamu kayaknya saya, karena perempuan kalau saya bilang itu, kalau Tuhan bilang kamu tidak akan menikah gimana? Oh janganlah Pak, janganlah, saya harus menikah. Tapi maksud saya saudara-saudara sekalian, agar kita tahu mengimani sesuatu, tidak ada jalan lain adalah kita harus belajar dari sini.
Dan saya yakin pada saat Tuhan menyatakan kepada kita melalui seperti yang saya katakan tadi, membaca firman-Nya, tetapi satu lagi ada satu pribadi yang harus kita temani. Siapa itu? Yesus. Kekristenan itu dikenal dengan apa? Sebenarnya bukan agama kekristenan itu. Kekristenan itu adalah relasimu dengan seseorang. Siapa itu? Yesus. Makanya dia bilang, aku sahabatmu. Bahkan kalau kita lebih dalam, bahkan aku ini adalah mempelai laki-laki dan kamu mempelai perempuan. Berarti tugasmu adalah menjalin hubungan yang erat, yang kita sebut dengan apa? Bersaat teduh, yang kita sebut dengan intim dengan Yesus, itu selalu istilah-istilah itu. Kenapa? Disitulah sebenarnya kita akan menemukan kehendaknya, seperti yang saya bilang tadi. Sampai tahu kamu nomor sepatu istrimu bukan karena diberitahu, tapi karena kedekatanmu. Sampai kayak gini aja kamu buat begini, itu sudah ngerti dia. Kenapa itu? Padahal sebenarnya kamu tidak mengajari dia, nanti kalau ku buat begini nanti hati-hati ya, bukan, gak bilang gitu. Tapi oleh karena dia sering melihat kamu berkedip begini, itu kayak ini udah marah nih, itu kira-kira gitu. Artinya karena kamu tinggal bersama dia, lalu dekat dengan dia, sehingga kamu akan tahu persis apa yang dia sukai. Dan saya yakin Tuhan juga akan memberitahukan kepada kita, akan kerja di mana kita, akan kita mendapatkan apa. Saya yakin dia akan memimpin kita. Dan nothing is impossible pada saat Tuhan meyakinkan saudara. Tapi lagi-lagi harus apa? Iman yang benar itu adalah terletak pada apa? Pada objek dari iman kita itu. Yaitu apa? Firman-Nya dan hubungan kita dengan Yesus. Jadi kalau orang gak pernah ke gereja, contoh, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, gak pernah ngambil saat teduh, kira-kira dia mengimani apa kira-kira? Mungkinkah dia meyakini seperti ini? Nothing is impossible? Gak mungkin. Nothing is impossible selalu berhubungan dengan apa katanya dan apa tuntunan dari Roh Kudus kepada kita melalui persekutuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita mengenalnya. Semakin kita mengerti dekat dengan dia, semakin kita mengenal kehendaknya. Walaupun kadang-kadang ada saatnya dia memberitahukan kepada kita dengan cara yang misterius. Itu pengalaman saya. Misalnya kan saya sudah bilang, kami lama gak punya anak. Nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai akhirnya 7 tahun. Oke? Mudah bagi Tuhan untuk memberi anak? Sangat mudah. Dan kami tidak tahu, terus terang di situ kami tidak tahu saat itu apakah Tuhan akan memberi kami anak atau kami harus mengangkat anak, kira-kira gitu. Nah memang itu. Tetapi makanya sekarang kalau ditanya, kalau begitu kenapa Bapak enggak klaim? Bapak kenapa tidak klaim bahwa Tuhan bisa membuat saya ada anak saya? Saya enggak klaim memang. Tapi justru di saat itu apa yang saya lakukan dengan ibu? Karena kami tidak tahu, terus terang enggak tahu. Tuhan tidak beritahu kamu tidak punya anak. Dia juga tidak bilang kamu akan punya anak, enggak bisa. Enggak dikasih tahu juga seperti Abraham. Dia juga tidak bilang bahwa kamu selamanya tidak punya anak, enggak dibilang. Jadi makanya aku bilang, akhirnya saya mengerti dalam pengalaman saya, iman yang paling tinggi itu apa? Iman yang paling tinggi akhirnya pengalaman saya adalah itu yang disebut dengan surrender all. Saya tahu pertama, kenapa saya bilang surrender all? Saya tahu Yesus saya mengasihi saya, betul? Itu sesuai dengan Alkitab enggak? Yesus bilang apa? Tuhan bilang apa? Aku memiliki rencana, rancangan-rancangan, aku tahu rancangan-rancangan
tentang engkau ada padaku. Rancangan apa itu? Pasti damai sejahtera dan masa depan yang penuh. Itu dia bilang. Tapi kan enggak dia bilang masa depan yang penuh pengharapan itu apakah anak, dibilang enggak ada dibilang itu. Tapi pasti, nah yang saya tahu adalah apapun nanti di depan saya pasti masa depan yang penuh pengharapan. Pasti itu. Di depan saya pasti apa? Saya punya anak atau tidak punya anak, pasti saya akan memiliki damai sejahtera. Itu pastinya, itu pasti. Sama saja misalnya, akulah jalan keselamatan sampai ke surga, engkau akan sampai di surga. Kan itu saya tahu itu. Walaupun saya belum lihat, betul enggak? Lalu para bapak ibu sekalian bilang ini apakah iman? Ya saya bilang iman saya adalah saya percaya kepada Yesus bahwa dia akan memberi yang terbaik kepada saya dan kepada kami. Dan akhirnya itu yang disebut dengan apa? Penyerahan total. Jadi kalau bapak ibu sekalian mampu penyerahan total, sebenarnya menurut saya itu iman yang paling tinggi dari semua iman. Dan kami berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberi anak. Tapi kalau Tuhan tidak memberi anak juga, terima kasih. Itu masa depan kami. Ya sudah, selesai. Sesudah doa itu, ya hanya memerlukan berapa? Ya Tuhan bilang apa? Ya Tuhan pimpin, akhirnya malah justru pada saat penyerahan itu justru disitulah Tuhan akhirnya memberi. Kira-kira gitu. Jadi objek iman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini kok Bapak ini kok mengajar kami apa yang kami bawa ini ya? Kayaknya siapa tahu ada harapan ini. Kayaknya ada nothing is impossible, berarti besok saya langsung kaya karena nothing is impossible. Saya akan menjadi direktur besok gitu. Karena saya meyakini. Tapi saya enggak punya keyakinan itu. Keyakinan saya adalah nothing is impossible itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan ukurannya. Ukurannya adalah apa kata firman-Nya dan apa kehendak Allah yang saudara sampaikan. Yang disampaikan pada kita. Makanya perjalanan iman itu adalah seperti apa? Journey atau hidup seperti musafir gitu, berjalan. Jadi perjalanan iman itu sebenarnya persis seperti apa? Persis seperti perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Itu gambarannya. Itu proses. Ada perang enggak di situ? Ada saatnya di situ ada apa? Jadi menjalani iman kita, nothing is impossible. Kalau kita sudah tahu janji Tuhan, ada masanya. Kadang-kadang seperti sama pimpinan seseorang itu juga sama seperti siapa? Ya sama seperti Yusuf misalnya. Dia yakin Tuhan bersama dia, tetapi untuk mencapai ke depan itu ada prosesnya. Ada yang memfitnah, ada yang membenci, ada yang harus melalui penjara. Tetapi pada saat Tuhan menjanjikan kepada kita sesuai dengan firman-Nya dan sesuai dengan kehendak-Nya, nothing is impossible. Jadi itu yang dimaksud di sini. Itu yang pertama. Lalu mungkin yang singkat aja saya sampaikan. Nomor 2, nothing is impossible itu harus dipahami dalam visi dan misi Allah. Jadi koridornya di situ. Visi Allah harus menjadi apa visi Allah? Nothing is impossible. Berikutnya, visi dan misi Allah adalah menjadikan semua bangsa muridku. Nah, ini kan YPDPA kan sangat terkenal dengan misinya. Mungkinkah itu terjadi? Nah, itu yang harus kita yakini. Nothing is impossible. Membuat apa? Semua orang dapat dilayani dan menikmati anugerah Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Semua orang dapat menikmati apa? Dilayani. Perempuan atau laki-laki yang datang ini
Ini kan salah satu yang ditekankan Yesus. Orang yang membawa orang yang sakit ayan itu kamu harus layani, kan gitu. Dan mereka berhak untuk dilayani. Itu visinya. Dia patut, orang ini dapat datang kepada Tuhan. Jadi jangan sampai batasi orang, orang hitam gak perlu. Atau orang Aceh gak usah lagi. Nah itulah sebabnya usaha keyakinan kita, nothing is impossible, bahwa orang-orang Aceh pun bisa menerima Yesus. Dapat menerima anugerah Tuhan. Karena itu visi Tuhan. Jadi harus koridor di situ. Lalu semua orang dapat dibebaskan dari penguasaan si jahat. Itu pasal ayat 16 yaitu bahwa apa? Bahwa orang yang penyakit ayan itu juga dapat dibebaskan. Dan Yesus pun akhirnya apa? Akhirnya dia berdoa menengking, lalu roh jahat itu pun keluar daripadanya. Jadi sama juga apabila kamu orang percaya menghadapi orang-orang yang kerasukan setan, lalu kamu dapat mengusirnya, betul nggak? Kan gitu. Tetapi kalau orang itu, nah itu mungkin kan. Jadi kalau ada orang yang ingin dibebaskan dan ada roh di dalamnya, itu bisa dalam nama Yesus. Karena itu apa? Sesuai dengan visi dan misinya. Tapi kalau kamu bilang nanti sekarang, ini nih menjadi pelajaran sekarang kan. Ini contoh lah ini. Ini contoh misalnya. Gereja sekarang ini kan suka-suka nengkingi setan, betul nggak? Dalam nama Yesus apa katanya? Semua roh-roh jahat yang ada dalam ruangan ini, ini mana dia? Kami apa? Kami ikat, kami apa lagi? Kami patahkan, terus kami apa? Usir. Lalu kami apa lagi? Kami lempar, gitu kan? Macam-macam. Kami injak dalam nama Yesus sekarang pun pergi. Kok kalau harusnya kalau udah begitu harusnya udah di mana? Malah dia duduk di situ sekarang. Diusir-usir. Makanya ada yang bilang ini setan-setan diusir-usir terus makanya makin marah dia. Aku kan gak salah, duduk manisnya aku. Kok kau usir-usir aku, katanya pula itu. Nah pertanyaan, apakah itu visi dan misi Allah untuk sekarang ini bahwa setan akan dipatahkan, diinjak, dilempar dan dibawa keluar? Oke, mari kita belajar Alkitab nanti. Kamu ada di dunia ini yang dikuasai oleh siapa? Siapa penguasa dunia? Boleh kita mau belajar? Penguasa dunia itu adalah si jahat. Belum waktunya kamu mengusir setan sekarang dari dunia ini. Bukan itu visi Allah untuk sekarang ini mengusir setan di dunia ini. Ya pergi aja kau ke sana, enak aja kau susur-suri. Karena itu bukan, coba aja kita belajar satu saat. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi kamu yang sudah percaya, kamu ada di dalam dunia ini, tetapi kamu tidak bisa dikuasai, itu aja. Tapi yang menguasai di sini. Nah kapan misi Tuhan untuk menghabisi iblis? Ya nanti pada waktu kita belajar eskatologi. Nah kalau saudara, saya tidak tahu, mungkin belajar teologi nanti yang disebut dengan premil atau apa itu, bahwa pada masa akhir 1000 tahun, nah itu kira-kira begitu. Menurut pasal, ini ada 2 blok Kristen sekarang ini misalnya. Apakah ada 1000 tahun? Oke, kalau saudara meyakini ada 1000 tahun, nanti akhir 1000 tahun maka, pada akhir daripada 7 tahun tribulasi, maka Tuhan akan menangkap si jahat dan dimasukkan kepada lubang yang dalam sekali, dan dia di sana apa? Diikat. Barulah saat itu terikat. Tidak bisa lepas. Siapa? Itu misinya Allah. Itu misinya Allah. Itu visinya Allah. Ya sekarang capek-capek kamu ngusir-usir itu. Karena nggak sesuai. Tapi kalau dari orang itu, tapi kalau orang Kristen, nah ini mungkin nanti bahas lagi. Apakah saya bisa dimasuki oleh iblis? Orang percaya? Ya nggak bisa. Kalau itu udah jelas itu. Karena apa? Roh yang ada padamu itu lebih besar daripada kuasa apapun. Nah itulah yang kamu percayai. Jadi jangan percaya yang bukan harus dipercayai.
Ini kadang-kadang kan kita bolak-balik gitu. Yang harus dipercayai, tidak dipercayai. Yang tidak boleh dipercayai malah dipercayai. Dan atau sebaliknya. Jadi nothing is impossible itu harus sesuai dengan pembebasan manusia. Apa itu? Ya, seseorang bisa diselamatkan. Bahwa apabila kita menginjili dalam nama Yesus, saya percaya seperti misi dari IPDPA, kami akan buat penginjilan di sana bahwa dalam nama Yesus akan banyak orang bisa diselamatkan. Yes, nothing is impossible. Tapi orang akan bilang, "Allah, di sana kan orang-orang yang keras. Oh, di sana kan sulit. Di sana kan gini, kita nggak punya uang, kita nggak pintar, kita belum belajar teologi." Itu alasan kita. Tapi Alkitab bilang apa? Go! Karena itu visinya, itu misinya. Lalu visi berikutnya apa? Kalau kita belajar yang berikutnya, slide berikutnya lah, ini yang terakhir. Visi Allah adalah, nothing is impossible adalah visi dan misi Allah, manusia dapat menjadi seperti Kristus. Tapi bukan menjadi seperti Kristus dalam apa? Bukan menjadi Tuhan, bukan. Christ likeness artinya di dalam karakternya. Apa itu? Saya bisa memiliki, nothing is impossible. Tapi bagaimana saya bisa? Bisa. Apabila Roh Kudus ada dalam hidupmu, kamu bisa apa? Buah roh apa tadi? Buah roh itu apa? Kasih dulu, baru sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Sudah nggak hafal ya, oke. Penguasaan diri, kan gitu. Kelemah lembutan, itu 9 di dalamnya. Tapi itu satu buahnya itu. Tapi isinya di dalamnya ada. Nah, berarti saya bisa memiliki damai sejahtera nggak? Tapi bagaimana Tuhan, saya bisa damai sejahtera, gaji saya kok hanya 500.000 satu bulan. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena itu katanya. Lagi-lagi kan tertulis. Jadi berarti saya bisa memiliki kasih juga. Saya bisa memiliki kelemah lembutan, bisa penguasaan diri, bisa. Nah, ini bisa dibahas tersendiri lagi ya. Ini bisa panjang lebar itu. Lalu kemudian menjadi seperti Kristus, kan itu yang Christ likeness. Supaya kamu menjadi seperti Kristus dalam sifat-sifatnya. Lalu di dalam 2 Petrus pasal 1 pasal 1 ayatnya yang ke berapa tuh? Ke 5 dan 7 bilang apa? Justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Berarti bisa kita punya kebajikan? Bisa. Jadi sepelit apapun kamu, kalau Tuhan datang kepadamu, kamu bisa memiliki kebajikan. Nothing is impossible. Lalu apa? Kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu kan visi dan misinya, menjadi Christ likeness. Saya bisa? Bisa. Bahkan menurut saya inilah yang sebenarnya nggak mungkin. Kenapa bisa mungkin? Karena kehadiran Kristus melalui Roh Kudus dalam hidup kita bisa mengubah hidup kita seperti kita bisa memiliki seperti itu. Sekalipun saya tahu itu adalah satu proses yang cukup panjang, tapi bisa. Nah, itu yang kita sebut dengan kedewasaan Kristen. Nothing is impossible. Nah, lalu kemudian akhirnya ini panjang-panjang nanti jadi dimarahi. Kesimpulan terakhir. Jadi nothing is impossible harus dipahami dalam perspektif Allah, bukan pada antroposentris. Beda ya. Artinya perspektif Tuhan, kacamata Tuhan, pikiran Tuhan, perkataan Tuhan bukan pada keinginan kita, bukan pada usaha kita, bukan. Berarti kita lah yang harus menyesuaikan dengan Tuhan.
menyesuaikan Tuhan dalam pikirannya, dalam misinya, dalam perjalanan yang tidak mungkin bisa mungkin asal itu Tuhan ada di situ, asal itu perkataan Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan nothing is impossible. Lalu yang kedua, nothing is impossible harus dipahami dalam visi dan misi Allah. Sehingga kita tidak lari ke sana kemari tapi fokus kepada apa yang Tuhan katakan dan kehendaki, walaupun mungkin menurut kita tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Salah satu contoh terakhir adalah mungkin saya berbagi aja. Saya bilang tadi bukan pamer, saya baru dari Korea, bukan untuk jalan-jalan. Lalu ketemu dengan ada orang dari Jepang misalnya. Pak, dia bilang ini bagikan. Saya tahu mungkin ada hubungannya dengan kita ya. Pak, tolong lu usahakan supaya pekerja-pekerja Kristen di Indonesia kalau mau berbeban mengemban misi Allah ke Jepang, silahkan sambil kerja. Tamat SMA, di sana bukan gajinya memang lebih besar di sana, tapi jangan pergi hanya untuk cari gaji. Kamu nggak punya beban nggak untuk datang ke sana untuk bekerja, sekaligus nanti bisa mendirikan gereja dan menjadi penginjil-penginjil di sana gitu loh. Kenapa? Dia bilang, sekarang yang datang ke sana adalah yang pakai gini loh Pak. Jepang dan Korea sekarang sudah penuh, atau kami berangkat itu sudah sudah pakai jilbab semua yang datang ke sana. Sudah ada di Seoul sekarang masjid yang besar. Kenapa? Karena yang dari seberang sana yang mau kerja di sana. Dan hebatnya mereka kalau ada sekian banyak orang yang pergi ke sana, itu didampingi oleh seorang ustadz. Lalu mereka berteriak sekarang, karena apa? Ini sekarang yang terjadi ini supaya kita mendoakan sekaligus. Bagi saya nothing is impossible di situ juga. Orang Korea sekarang dan orang Jepang, pertama kecenderungan seperti di Amerika dan di Eropa, tidak mau diikat oleh pernikahan, tapi mau diikat sekamar bersama. Itu kira-kira satu rumah bersama. Sekalipun mereka mau menikah, diikat pernikahan, tak mau punya anak. Itu kira-kira gitu. Jadi sehingga sekarang perusahaan-perusahaan di Korea itu kekurangan tenaga dari lokal, termasuk di Jepang. Sudah berapa desa di Jepang itu kosong sekarang? Tidak ada lagi penduduknya. Sekolah sudah tutup, setiap tahun tutup berapa puluh sekolah. Tidak ada lagi anak yang mau sekolah, tidak ada sekolah lagi, tidak ada anak yang sekolah. Berarti siapa yang masuk? Dan mereka khawatir sekarang, siapa tahu ini menjadi Seoul, Korea Selatan dan Jepang akan menjadi sama dengan Perancis dengan Inggris sekarang. Di Inggris sekarang sudah ada 100 wali kota agamanya Muslim. Keturunan India, dari Timur Tengah semuanya. Sebentar lagi itu mungkin sudah habis. Gereja sudah kosong. Gereja sudah berubah jadi masjid, gereja sudah berubah jadi mall, dan gereja sudah dijual untuk usaha-usaha yang lain. Dan itu kecenderungan itu terjadi di Korea. Nah, ibu itu bilang gini, nothing is impossible kalau ada pemuda-pemuda sambil cari kerja ke Jepang, tetapi sambil juga nanti dia bisa komunitas itu menjadi gereja di sana dan menjadi penginjil. Siapa tahu ada yang mau. Nothing is impossible. Syaratnya apa? Syaratnya hanya ada 4 bulan nanti di training di Jakarta. Memang harus bayar, untuk bayar visa dan sebagainya 40 juta memang. Tapi sudah ada dijamin ada pekerjaan. Justru kami dibawa kesempatan ke Samsung. Kita bersyukur pada Tuhan. Samsung sekarang baru membeli satu lokasi gedung dan dijadikan universitas sekarang miliknya Samsung.
salah satu misi mereka adalah mereka membuka sekolah internasional. Mahasiswanya terdiri dari berbagai macam, dari negara mana aja. Kalau dia lulus SMA, dia harus bisa masuk S1, tapi harus pandai bahasa Korea. Tapi kalau kalian mau S2, hanya cukup untuk mahir dalam bahasa Inggris dan akan dapat beasiswa penuh. Tujuannya apa? Nah, jangan saudara bercita-cita hanya untuk dapat duit. Memang akan dapat duit, tetapi saudara harus punya beban dan nanti mereka punya misi yang luar biasa, bahwa nanti di setiap negara-negara seperti di Somalia, di mana ada tetap mereka bekerja, insinyur akan kerja sebagai insinyur, dokter akan kerja sebagai dokter, seorang ekonom akan kerja sebagai ini dan sebagainya. Bahkan mereka sudah ada punya tawaran sekarang itu untuk membuat terowongan air di Malaysia dari Samsung, sedang dalam proposal. Nanti akan mereka kirimkan mahasiswa-mahasiswa internasional ke sana, dan nanti di sana mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dan bekerja itu akan mendirikan gereja di sana. Dan itu cita-cita di Eropa dan sebagainya. Itu misi Tuhan, betul? Gak mungkin saya lagi ya, betul? Jadi jangan bilang, Bapak si Mamoraja yang pergi ke sana, saya udah 63 tahun, masih itu kayaknya gak mungkin lagi kan. Tapi nothing is impossible kalau memang Tuhan jelas mengatakan itu kan. Jadi saudara-saudara sekalian pun di mana saja kita berada, jangan saudara, kalau saya katakan gini, ini salah satu pesan kepada kita adalah jangan bekerja hanya untuk dapat duit. Tapi bagaimana saudara sebagai Christian worker itu adalah bagaimana kita ada di sana menjadi garam dan menjadi terang, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, sampai sungguh-sungguh kita berdoa sampai mereka bisa dipengaruhi. Mungkin mereka selamanya tidak terima Yesus, tapi setidaknya berita untuk menyampaikan Injil itu pasti ada jalannya. Bahkan ada satu gereja di Amerika katanya, mereka punya 101 cara untuk apa? Memberitakan Injil. Saya perlu ditiru juga itu. Apa itu? Salah satu caranya adalah mereka membuat, karena di sana itu mencuci mobil itu mahal. Lalu anggota gereja itu membuat di pinggir jalan itu, ini yang mereka buat. Rupanya tidak ada yang mustahil kalau kita selalu mikir. Lalu pinggir jalan, mungkin saya nggak tahu apakah kita di Medan bikin itu nanti. Dia bilang itu cuci mobil gratis. Nah itu dia. Wah, senanglah orang kan, betul? Betul, dikasih gratis. Lalu bukan hanya dikasih gratis mobilnya dicuci, tapi apa? Free kopi. Nah itu, kasih kopi lagi. Nah pada waktu nunggu di kopi, mobilnya dicuci dan ngobrol di kafe kopi, dikasih kopi, disitulah memberitakan Injil. Ini kira-kira gitu. Jadi rupanya banyak sekali teknik-tekniknya ya. Nothing is impossible. Dan saya berpikir juga bagaimana nanti kita berpikir bersama untuk memberitakan ini. Jadi orientasi kita jangan hanya pada antroposentrisme. Supaya saya kaya, supaya saya dapat suami yang kaya, supaya dapat istri yang kaya, yang cantik, paling cantik di dunia. Oke, itu bolehlah. Tapi menurut saya jangan buat itu aplikasi itu kepada nothing is impossible hanya pada antroposentris keinginanmu sendiri. Tapi coba baca visi dan misinya Allah. Dan saya yakin Tuhan bisa kita lakukan itu. Mungkin tekniknya itu saya tidak tahu. Bagaimana supaya Christian worker ini bisa penuh dengan ruangan ini. Kira-kira gimana itu? Bisa ya? Coba dipikirkan dulu. Kira-kira tekniknya apa tuh? Di doa kita doakan. Masa? Gak bisa sebesar ruangan ini. Apalagi ini kan bukan anggota gereja satu gereja kan, berarti banyak. Sehingga visi kita dan misi Tuhan bisa terlaksana. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Kiranya saya tahu topik ini bukan topik yang sempit, ini topik yang lebar. Tapi saat ini yang saya sampaikan adalah bahwa nothing is impossible. Itu harus menjadi teologi, bukan antroposentris, bukan juga sosiologi base, bukan juga psikologi base.
tapi teologi base, God centris, not anthropocentris. Dan nothing is impossible selalu berhubungan dengan visi Allah, sebagaimana ditulis di sini. Saya punya keyakinan gereja tidak mungkin ditutup. Percayalah. Karena siapa yang bilang? Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Itu pasti. Jadi saya tidak takut dengan undang-undang gak boleh mendirikan gereja. Allah, itu kecil kali lah itu. Kenapa? Ada aja yang Tuhan bisa buat. Nothing is impossible. Termasuk saya yakin masa depan saudara pasti kok itu. Salah satunya adalah yang terakhir ya, mudah-mudahan. Ceritanya begini. Saya lahir dari seorang ibu yang diperkosa. Ini ceritanya. Ibuku tuli dan buta dan miskin. Nah itu dia. Nggak tahu berapa lagi tuh predikatnya. Buta, tuli, miskin, lalu diperkosa oleh seorang pria, dan saya lahir sampai saat ini saya tidak tahu siapa bapak saya. Lalu saya lahir di kebun, dibantu oleh seorang tukang kebun, dan akhirnya saya lahir dipelihara dengan sangat prihatin. Lalu saya bertumbuh dan saya mulai cari kerja masih kecil untuk memenuhi kebutuhan ibu saya juga. Lalu saya pernah sampai ceritanya, walaupun begitu saya kerja, saya terus belajar sekolah, tapi akhirnya satu saat saya mulai putus asa dan berkata, kayaknya nggak mungkin hidup saya. Lalu dia berkeputusan ingin mengakhiri hidupnya. Dia putus asa. Lalu seorang pendeta datang, dia bilang, hanya dua kemungkinan, kamu menyerah atau kamu datang kepada Tuhan, menyerahkan diri. Lalu akhirnya pada saat itu, singkat ceritanya, akhirnya saya memilih untuk berserah dan datang pada Tuhan. Dan kemudian akhirnya saya belajar, saya tidak lagi memikirkan tentang masa lalu saya. Yang saya tahu adalah saya memiliki Yesus, dan Yesus dapat menolong saya untuk berjalan menaiki tangga-tangga kehidupan. Singkatnya, saudara tahu saya siapa? Saya adalah seorang perempuan, Menteri Pertanian pada masa Jimmy Carter. Cari tahu nanti siapa Menteri Pertanian pada masa Jimmy Carter. Itulah saya. Nothing is impossible dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Situasi tidak memungkinkan. Masa depan saudara pasti dalam Yesus. Nothing is impossible. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya percakapan kami hari ini melalui firman-Mu dapat menolong kami mengerti dan kami bertindak sesuai dengan apa yang kami mengerti. Tolong kami untuk mengerti
Tolong kami untuk membangun keintiman dan kedekatan dengan Yesus, karena kami tahu disitulah kami menemukan nothing is impossible yang benar. Bukan dengan ukuran lain, bukan di tempat lain, tapi dalam Yesus. Dalam nama Yesus saya percaya ada di antara kami mungkin ada perasaan atau pikiran karena pendapat orang atau karena pengaruh siapapun membuat hati kami menjadi galau atau mentah. Tapi hari ini yang pasti adalah Tuhan mengasihi kami, tidak bisa diragukan. Bahwa Tuhan sudah merancang masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera, itu pasti. Yang lebih pasti bahwa kami sudah mendapat hidup kekal, itu sudah pasti. Dan kami percaya juga kepastian adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kami. Dan bahwa ukuran masa depan kami bukan pada apa yang kami lihat sekarang, tapi masa depan kami adalah ada dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Membawa kami ke suatu tempat yang mungkin menurut pikiran kami tidak mungkin, tapi bagi Tuhan adalah sangat mungkin. Kami mau pulang dari tempat ini dan mau berkata pada Tuhan bahwa kami bersama Yesus, yang bagimu tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami aminkan firman-Mu. Amin.